Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya akan membagikan contoh-contoh soal penilaian akhir tahun untuk kelas 6 dengan mata pelajaran pendidikan agama Kristen semester genap beserta kunci jawabannya. Semoga dengan adanya soal ini bisa membantu teman-teman dalam mengerjakan soal-soal PAT dan ini bisa menjadi referensi ya dalam mengerjakan atau menghadapi penilaian akhir tahun di semester ini. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan nomor 1. Manusia belajar kepada binatang, semut dalam hal bekerja. Pernyataan ini tertulis dalam kitab A 2 Tesalonika 3 ayat 10, Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 11, D Amsal 6 ayat 6, D Mazmur pasal 90 ayat 12. Silakan tentukan jawabanmu. Baik, jawaban yang benar adalah E. Amsal 6 ayat 6. Selanjutnya, pernyataan yang terdapat dalam Mazmur 90 ayat 12 adalah belajar memanfaatkan waktu agar menjadi orang yang A. bijaksana, B. berkelimpahan, C. kaya raya, D. pandai. Tentukan jawabanmu. Baik, jawaban yang benar adalah pernyataan yang terdapat dalam Mazmur 90 ayat 12 adalah belajar memanfaatkan waktu agar menjadi orang yang A. bijaksana. Selanjutnya nomor 3. Walaupun manusia diberi akal oleh Tuhan, Amsal 6 ayat 6 mengajak manusia untuk belajar kepada binatang. Ini menunjukkan bahwa A. manusia tidak lebih dari binatang, B. manusia dan binatang sama-sama ciptaan Tuhan, D. manusia harus bijaksana menggunakan waktunya, D. manusia dan binatang sama-sama menggunakan waktu. Silakan tentukan jawaban. Baik, jawaban yang benar adalah D. Manusia harus bijaksana menggunakan waktunya. Selanjutnya, menurut 2 Tesalonika 3 ayat 10, orang yang tidak bekerja janganlah makan. Ini berarti bahwa manusia A. sangat membutuhkan makanan, B. semestinya bekerja dengan sungguh-sungguh, C. perlu bekerja hanya untuk makan, D. perlu mengurangi makanannya. Silakan tentukan jawabanmu. Baik, jawaban yang benar adalah menurut 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10, orang yang tidak bekerja janganlah makan. Ini berarti bahwa manusia B. semestinya bekerja dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya nomor 5. Sebagai pelajar, wujud sikap bijaksana dalam penggunaan waktu adalah A. belajar setiap saat, B. lebih banyak waktu untuk belajar, C. belajar sewaktu-waktu, D. mengerjakan semua pekerjaan. Silakan tentukan jawaban kamu. Baik, jawaban yang benar adalah sebagai pelajar,
wujud sikap bijaksana dalam penggunaan waktu adalah? Jawabannya B. Lebih banyak waktu untuk belajar. Baik, kita ke soal berikutnya, nomor 6. Akibat pelanggaran Adam terhadap perintah Allah, sampai sekarang manusia menjadi A. Senang, B. Gembira, C. Berdosa, D. Kaya. Tentukan jawaban kamu. Oke, baik. Jawaban yang benar adalah akibat pelanggaran Adam terhadap perintah Allah, sampai sekarang manusia menjadi berdosa. D. Selanjutnya, pertanyaan yang ke-7. Perhatikan gambar di samping. Prioritas utama seorang anak sebagai pelajar yang ditunjukkan seorang anak pada gambar di samping adalah A. Tekun belajar, B. Bermain, C. Menonton TV, D. Berolahraga. Silakan tentukan jawaban. Ya, jawaban yang benar adalah A. Tekun belajar. Nomor 8. Prioritas anak sebagai anggota masyarakat adalah A. Membantu orang tua, B. Menjaga kerukunan antar warga, C. Bermain dengan teman, D. Ikut mencari nafkah. Tentukan jawabanmu dari sekarang. Ya, jawaban yang benar, prioritas anak sebagai anggota masyarakat adalah B. Menjaga kerukunan antar warga. Selanjutnya, dasar pelayanan kita sebagai orang Kristen adalah karena A. Orang lain melayani kita, B. Kita ingin dilayani orang lain, C. Kristus mewajibkan kita mengasihi orang lain, D. Kristus telah lebih dulu mengasihi kita. Silakan tentukan jawabanmu. Oke, jawaban yang benar adalah dasar pelayanan kita sebagai orang Kristen adalah karena D. Kristus telah lebih dahulu mengasihi kita. Selanjutnya, pengertian melayani adalah A. Menuruti semua keinginan orang tua, B. Mempergunakan segenap hidup kita bagi Tuhan, C. Mempergunakan segenap waktu untuk orang lain, D. Membela kekudusan Allah. Silakan tentukan jawabanmu. Jawaban yang benar adalah pengertian melayani adalah B. Mempergunakan segenap hidup kita bagi Tuhan. Selanjutnya, 11. Wujud ungkapan syukur kita atas rupa-rupa karunia yang diberikan Tuhan adalah A. Mempraktekannya, B. Menyimpannya, C. Membanggakannya, D. Membiarkan. Silakan tentukan jawabanmu. Baik, jawaban yang benar adalah wujud ungkapan syukur kita atas rupa-rupa karunia yang diberikan Tuhan adalah A. Mempraktekkan. Selanjutnya nomor 12. Ayat yang berisi perintah untuk mengasihi Tuhan dan sesama terdapat dalam
A. Matius 7 ayat 7, B. Matius 22 ayat 7 sampai 39, C. Yohanes 3 ayat 16, D. Galatia 5 ayat 23. Tentukan jawabanmu dari sekarang. Baik, jawaban nomor 12, ayat yang berisi perintah Tuhan untuk mengasihi Tuhan dan sesama terdapat dalam B. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Selanjutnya, nama dua saudara perempuan Lazarus adalah A. Maria dan Marta, B. Lydia dan Yohana, C. Miriam dan Yochebed, D. Rahel dan Lea. Tentukan jawabanmu dari sekarang. Baik, nama dua saudara perempuan Lazarus adalah A. Maria dan Marta. Selanjutnya nomor 14. Bakat dan kemampuan yang kita miliki disebut juga A. Semangat, B. Talenta, C. Kemauan, D. Kekuatan. Tentukan jawabanmu dari sekarang. Baik, jawaban yang benar adalah bakat dan kemampuan yang kita miliki disebut juga B. Talenta. 15. Sumber bakat yang dimiliki setiap orang adalah A. Warisan orang tua, B. Pelajaran di sekolah, C. Anugerah dari Tuhan, D. Bakat yang muncul sendiri. Silakan tentukan jawabanmu. Baik, sumber bakat yang dimiliki setiap orang adalah jawabannya C. Anugerah dari Tuhan. Selanjutnya, karunia yang diungkapkan dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 9 adalah A. Roh Kudus, B. Bahasa, C. Iman, D. Mujizat. Silakan tentukan jawabanmu. Baik, jawaban yang benar adalah karunia yang diungkapkan dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 9 adalah D. Iman. Mengembangkan bakat yang kita miliki dengan cara A. Meniru orang lain, B. Sekolah atau kursus, C. Belajar dan berlatih, D. Menunggu keajaiban. Silakan tentukan jawabanmu. Baik, jawaban yang benar adalah mengembangkan bakat yang kita miliki dengan cara C. Belajar dan berlatih. Selanjutnya, yang memberikan talenta kepada kita menurut 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11 adalah A. Malaikat, B. Nabi-nabi, C. Roh Kudus, D. Rasul-rasul. Silakan tentukan jawabanmu. Baik,
Jawaban yang benar yang memberikan talenta kepada kita menurut 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 11 adalah C. Roh Kudus. 19. Tujuan saling menolong yang dinyatakan dalam Galatia 6 ayat 2 adalah untuk memenuhi A. Kewajiban kita dalam masyarakat, B. Kebutuhan hidup dalam masyarakat, C. Hukum Kristus, D. Hukum negara. Tentukan jawabanmu dari sekarang. Baik, jawaban yang benar adalah tujuan saling menolong yang dinyatakan dalam Galatia pasal 6 ayat 2 adalah untuk memenuhi hukum Kristus. Selanjutnya 20. Ketika Allah menciptakan manusia, maka Allah menghembuskan nafasnya kepada manusia itu, sehingga menjadi hidup. Itu berarti bahwa nafas manusia adalah A. Dipinjamkan oleh Allah, B. Milik Allah sendiri, C. Dibeli Allah, D. Dijual kepada manusia. Silakan tentukan jawaban. Jawaban yang benar adalah ketika Allah menciptakan manusia, maka Allah menghembuskan nafasnya kepada manusia itu sehingga menjadi hidup. Itu berarti bahwa nafas manusia adalah B. Milik Allah sendiri. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya bagikan kepada teman-teman dalam menghadapi penilaian akhir tahun, ya, khususnya mata pelajaran pendidikan agama Kristen kelas 6, ya, di tahun pelajaran ini semester genap. Ya, semoga ini bisa menjadi referensi dan membantu kalian dalam mengerjakan soal-soal 4 di semester ini. Terima kasih.